Sebelumnya, untuk dapat menggunakan aplikasi NetBeans, kita harus menginstalasi NetBeans dan JDK terlebih dahulu. Setelah instalasi selesai, dengar dan simaklah tutorial dari saya. Pertama-tama, kita buka aplikasi NetBeans IDE yang telah diinstal tadi. Nah, di sini saya menggunakan NetBeans IDE versi 8.2 dan ini adalah tampilan pembuka pada NetBeans IDE. Lalu, untuk membuat proyek baru, kita dapat mengeklik menu file yang berada di pojok kiri atas. Kemudian pilih New Project, sehingga tampil jendela seperti berikut ini. Karena kita akan membuat aplikasi Java, maka pada kategoris pilih Java dan pada project pilih Java Application. Kemudian klik tombol Next. Pada project name saya isi reni.xirpl2. Lalu checklist pada bagian create main class. Nah, di bagian kiri ini adalah nama package-nya yang akan saya isikan. Project kolaborasi. Sedangkan bagian kanan ini adalah nama kelasnya. Di sini saya isi PBOMTK. For your information, untuk penamaan project, package, dan kelas, itu terserah kalian mau diisikan seperti apa. Nah, untuk menentukan di mana project tersebut berada, kalian bisa mengatur opsi project location dan project folder. Jika sudah, klik tombol finish. Bagian yang berwarna abu-abu di antara tanda slash dan asterik ini adalah bagian komentar. Bisa kalian hapus maupun tidak, itu tidak akan menjadi masalah karena tidak berpengaruh pada outputnya nanti. Tapi, lebih baik bagian ini dihapus saja supaya memudahkan kita dalam proses pengerjaan sintaks. Saya jelaskan dulu pengertian dan fungsi-fungsinya kode di sini. Package, project kolaborasi. Package ini berfungsi untuk mengelompokkan kelas-kelas yang mempunyai kemiripan fungsi atau related class. Berarti, package ini digunakan untuk menghindari tabrakan nama kelas yang akan dibuat dengan nama kelas yang sudah ada. Contohnya, jika kalian membuat dua package dengan nama yang berbeda, misal package pertama diberi nama konstruktor dan package kedua diberi nama interface, jadi apabila kalian ingin membuat kelas dengan nama yang sama, misal sama-sama diberi nama variabel, saat kelas tersebut akan diimpor di luar package yang sedang dikerjakan, maka tidak akan terjadi crash karena adanya package tadi. Package juga memudahkan developer dalam mencari dan mengatur akses yang diberikan. Lalu, public class PBOMTK. Public class adalah hak akses yang memungkinkan atribut atau kelas atau metode dapat diakses oleh kelas mana saja. Karena dia public, jadi bisa diakses dari kelas yang sama ataupun kelas yang berbeda. Public static void main string
array ARGS, public static void main ini adalah sebuah metode dengan nama main, yang mana metode ini adalah metode utama untuk menjalankan sebuah program. Jadi, tanpa adanya metode main, program tidak akan mengeluarkan hasil apa-apa. Void sendiri merupakan suatu tipe data yang menyatakan bahwa deklarasi kode tidak memerlukan nilai balik atau return. Nah, string ini adalah tipe data untuk kata, kalimat, atau teks yang merupakan gabungan huruf, angka, spasi, dan berbagai karakter. Sedangkan simbol ini merupakan deklarasi array. Array merupakan kumpulan data yang memiliki tipe data yang sama. Sedangkan ARGS merupakan argumen bertipe data string, atau nilai yang ditampung dari argumen yang dikirim ke sebuah fungsi meski argumen tersebut tidak didaftarkan. Di bagian sini saya tambahkan import java.util.scanner. Import java.util.scanner digunakan untuk memasukkan fungsi scanner ke program, atau yang lebih tepatnya adalah untuk mengambil fungsi scanner pada Java. Nah, scanner ini merupakan fungsi untuk menginputkan data atau nilai saat setelah program di-running atau dijalankan. Jika kalian ingin memasukkan nilai untuk mencetak output saat setelah program di-running nanti, kalian bisa memanfaatkan fungsi scanner ini. Lalu, di bagian sini, di bagian bawah public static void main ini, kita tambahkan int a, b, c, x1, x2, y, dan z. Nah, int ini adalah singkatan dari integer. Integer merupakan tipe data yang terdiri dari angka bulat atau tidak mengandung nilai pecahan dan nilai desimal. Sedangkan A, B, C, X1, X2, Y, dan Z ini adalah sebagai variabel. Int variabel fungsinya adalah memasukkan data-data yang akan ditampilkan. Kemudian di bawahnya kita beri scanner in new scanner system in. Fungsi scanner in adalah berfungsi untuk pendeklarasian kelas scanner. In di sini adalah sebagai variabelnya. Kemudian, new scanner system in adalah instansiasi objek scanner dengan parameter system in. Apakah kalian tahu apa itu instansiasi? Instansiasi adalah pembuatan instan atau objek dari suatu kelas, atau istilahnya mengubah kelas menjadi objek-objek. Nah, sekarang kita masuk ke bagian mencetak outputnya. System.out.print masukkan nilai A. System.out.print ini adalah kode untuk membuat nilai output. Sedangkan yang di antara tanda petik ini adalah sebagai output. Di bawahnya diketikkan lagi in next int.
A sama dengan in.nextInt ini berfungsi untuk memasukkan atau input nilai integer variabel dan kemudian meneruskan ke nilai integer variabel selanjutnya. A di sini kita ambil dari variabel, kemudian in adalah variabel scannernya, next ini yang berarti lanjut, dan int adalah tipe datanya. Untuk variabel B dan C itu memiliki fungsi yang sama dengan variabel A. Jadi, ada baiknya kita copy paste saja. Kita ganti dengan variabel B dan variabel C. Sekarang kita lanjut ke bagian eksekusi input data dari variabel A, B, C yang akan diubah menjadi output nantinya. Di bagian ini, kita masukkan tipe data dan rumus matematika yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, yaitu minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4 kali A kali C per 2A. Pertama-tama kita ambil variabel X1, kemudian kita masukkan tipe datanya yaitu int atau integer, lalu kita masukkan rumus. Nah, rumus yang tadi kita implementasi ke program ini. Bagaimana caranya? Minus B plus. Karena X1 dan X2 sudah terpecah di dalam program ini, maka plus dan minus juga akan terpecah. Math.sqrt. Math.sqrt ini fungsinya adalah mencari hasil dari akar kuadrat sebuah angka. Karena rumusnya tadi akar B, jadi kita akan mencari akar dari B tersebut. Kemudian, math.pow. Math.pow ini fungsinya adalah untuk mencari hasil pemangkatan. Karena rumusnya tadi B kuadrat, jadi kita mengkuadratkan B tersebut atau memangkatkan 2B2. Terus di sini dikurang 4 kali A kali C per 2 kali A. Karena fungsi X2 juga sama seperti X1 ini, jadi ada baiknya kita copy dan kita ganti dengan variabel X2, kemudian kita ganti plus menjadi minus. Lalu kita akan menentukan panjang dan lebar lewat selisih dan jumlah. Pertama-tama kita ambil variabel Y, kemudian variabel Y ini anggapannya mewakili X1 dikurang minus B. Mengapa saya ketikkan X1 dikurang minus B? Karena jika B adalah minus, maka minus B itu berubah menjadi plus B. Jadi, X akan dikurangi dengan B. Sedangkan jika B adalah plus, maka minus B itu tetap menjadi minus B. Jadi, hasilnya akan dijumlahkan dengan nilai X karena adanya double minus. Fungsi variabel Y ini sama dengan fungsi variabel Z. Kita ganti saja menjadi X2.
Lalu di sini kita akan mencetak output dan memanggil variabelnya. Memakai system.out.println. Nah, mengapa di sini saya memakai println, bukan print saja seperti yang di atas? Karena println akan mencetak dengan adanya enter atau penambahan baris secara otomatis pada kalimat berikutnya. Berbeda dengan print yang mencetak tanpa adanya penambahan baris pada kalimat berikutnya. Berarti, print akan menambahkan enter secara manual ketika program sudah dijalankan. Kita masukkan outputnya, akar persamaan kuadrat X1 adalah, kita panggil variabelnya dengan cara plus, tanda plus, lalu kita panggil variabel yang akan kita outputkan, X1. Seperti biasa, karena fungsinya sama, kita copy paste lagi. Lalu kita ganti dengan X2 dan di sini memanggil variabel X2. Di sini fungsinya juga sama, kita paste. Bedanya adalah di outputnya yang kita ganti dengan sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, kita sekarang akan masuk ke bagian membuat statement yang bersyarat. Statement yang bersyarat itu apa aja sih? Nah, ada if, ada else if, atau if else, ada else. Tiga-tiganya akan kita pakai di program ini. Pertama, if X1 lebih dari 0, kurung kurawal buka. Mengapa di sini saya ketikkan X1 lebih dari 0? Karena jika variabel X1 kurang dari atau sama dengan 0, maka akan ada nilai 0 dan minus yang tidak mungkin memenuhi persyaratan rumus selisih dan jumlah yang akan dipakai ketika ingin menentukan panjang dan lebar sebuah benda. If sendiri hanya dijalankan jika kondisi ini bernilai benar. Jika kondisi X1 lebih dari 0, maka akan menjalankan if sebagai statementnya. Kita ketikkan di sini outputnya. Kita copy saja dan kita ganti dengan panjang. Kita panggil variabel X1. Lalu kita copy paste. Kita ganti dengan lebar. Kita panggil variabel yang mewakili X1. Variabel apa? Iya, variabel Y. Tutup kurung, kurawal. Dan di sini, jika statement if ini tidak terpenuhi atau kondisi ini bernilai salah, bagaimana selanjutnya? Benar, kita tambahkan statement else if. X2 lebih dari 0. Kurung kurawal buka. Kita cetak outputnya panjang. Dan sini kita panggil variabel X2. Lalu di sini lebar yang kita panggil adalah variabel yang mewakili X2, yaitu variabel Z. Else if ini dijalankan jika kondisi pertama tidak terpenuhi
atau bernilai false, maka akan lanjut ke kondisi ini. Jika kondisi pertama yang ini, X1 lebih dari 0 ini salah, berarti kita lanjutkan ke X2 lebih dari 0. Nah, jika dua kondisi ini salah, bagaimana cara melanjutkan kita ke statement berikutnya? Ya, dengan memakai statement else. Kita cetak outputnya di sini. Kira-kira outputnya akan diisikan apa? Jika X1 lebih dari 0 dan X2 lebih dari 0, maka yang salah adalah variabel kurang dari atau sama dengan 0. Maka outputnya kita isi nilai tidak bisa dioperasikan. Karena dia tadi kurang dari atau sama dengan 0 alias bernilai 0 dan negatif yang tidak bisa kita pakai untuk eksekusi panjang dan lebar sebuah benda ini, maka kita isikan nilai tidak bisa dioperasikan. Selanjutnya kita sudah selesai membuat sintaks sederhana ini. Lalu kita ctrls untuk menyimpan. Di bagian sini, di bagian play, itu adalah running, run project reni.xirpl2. Kita run. Tunggu. Dan di sini kita masukkan pertanyaan yang sudah dijelaskan oleh teman saya waktu mempresentasikan matematika tadi, yaitu X kuadrat dikurang 5X dikurang 300 sama dengan 0. X kuadrat berarti bernilai 1, dikurang 5X berarti bernilai min 5, dikurang 300 berarti bernilai minus 300. Hasilnya benar. Akar samaan X1 ini ada 20, maka 20 yang dieksekusi menjadi panjang dan lebar sebuah benda. Panjangnya 20. Terus kita operasikan dengan nilai B yaitu minus 5, berarti 20 dikurang 5 sama dengan 15. Dapat sudah panjang dan lebar persegi panjang. Oke, sekian. Terima kasih karena telah memperhatikan, mendengarkan, dan menyimak presentasi saya kali ini. Apabila ada kesalahan perkataan, perbuatan dalam pengerjaan sintaks ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.